Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita punya kerinduan untuk kita sama-sama bertemu muka dengan Tuhan. Sama-sama menikmati kasih Tuhan. Karena begitu indah saat kita bersama dengan Tuhan kita. Mari kita mau fokuskan hati kita, satukan hati kita untuk puji Tuhan kita yang luar biasa. Kami rindu Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami rindu Tuhan lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya satu hal kami rindu Tuhan bersama-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, kami rindu Tuhan selalu berada Tuhan bersama-Mu, di dekat-Mu Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau
hati kami selain darimu, selain dari cintamu, selain olehmu, hanya olehmu Tuhan. Bapa kami rindu, jawab syukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami rindu Tuhan. Anak-anak-Mu rindu Bapa. Bertemu muka dengan Engkau. Merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu. Terus Tuhan ada untuk setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan Bapakku rindu, kami rindu Tuhan. Bapakku rindu, kami rindu menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu, untuk mengenal-Mu Bapa. Bapakku bintang, ya Tuhan, layakkan aku, layakkan setiap kami Tuhan. Bawaku untuk menyembah-Mu
bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati, oh ya Tuhan, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Mari kita menikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Kita iman, ku nikmati keindahan. Mau nikmati Tuhan, keindahan-Mu Yesus, keagungan-Mu Tuhan. Kami mau nikmati Yesus, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan
bersyukur Bapa atas malam hari ini. Kami bersyukur Yesus atas kehadiran-Mu di setiap hati kami. Kami bersyukur Bapa bahwa setiap pujian kerinduan kami Tuhan dengar. Dan Kau hadir Tuhan. Bertemu muka dengan kami. Kami mau rasakan lebih lagi Tuhan sepanjang hidup kami. Mengasihi-Mu, memuji-Mu, dan tinggal bersama-Mu. Terima kasih Yesus. We love you Lord. I love you Jesus. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kau materaikan setiap firman yang dibagikan Tuhan. Berikan pewahyuan, berikan hikmat, berikan otoritas ilahi untuk hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjalani hidup kami. Untuk semakin hari semakin kami mendekat Tuhan kepada Engkau. Dan semakin hari hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati untuk kami mau mendengar. Berikan kami rema untuk kami punya kekuatan yang senantiasa baru. Paradigma yang baru untuk kami melangkah untuk hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang setia di dalam Worship Night. Kita bersama akan mendengarkan pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Paulus dalam statement kehidupannya berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang dewasa, ukuran kehidupan kita harusnya bukan lagi diri kita sendiri. Atau mungkin kita kagum dengan orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tetapi mari kita bersama-sama, biarlah kita sebagai orang Kristen, ukuran sebuah kedewasaan di dalam kehidupan kita adalah kita meneladani Tuhan Yesus. Nah mari kita akan membaca firman Tuhan, Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jujur dalam kehidupan kita sebagai orang atau sebagai manusia, kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Sehingga kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu baik, tapi apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan itu juga adalah hak kita. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita bersama-sama di dalam kita mencapai satu kedewasaan di mana kita berbicara pada Worship Night ini adalah seri kedewasaan. Mari kita bersama-sama belajar bahwa malam hari ini ukuran sebuah kedewasaan di dalam kekristenan adalah Yesus Kristus. Sebab itu sekalipun kita punya keinginan, kita bisa melakukan hal yang tidak berkenan, kita bisa melakukan hal yang berkenan, itu adalah kita. Tetapi mari kita bersama-sama, biarlah kita memakai ukuran yang tepat di dalam kedewasaan kita sebagai orang percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa sih ukuran yang ada pada Yesus? Mari kita akan bersama-sama, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, ukuran yang ada pada Tuhan Yesus dalam menentukan kita sebagai orang yang dewasa, yaitu 1, cara Ia memperlakukan kita. Seperti Tuhan Yesus memperlakukan kita, memperlakukan semua orang, harusnya seperti Kristus itu memperlakukan diri kita, demikian kita seharusnya memperlakukan orang lain. Apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Kristus menerima kita apa adanya. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus menerima kita, kita sebagai orang yang berdosa, bukan sebagai orang yang baik.
Tetapi seringkali kita ini, walaupun kita belum seperti Tuhan Yesus, ketika kita melihat ada orang yang dalam tanda petik, misalkan ada orang yang memakai anting, atau kemudian memakai tato di sekujur tubuhnya, kita sudah langsung mencap, wah orang kayak gitu masuk gereja. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama belajar. Sekali lagi ukuran sebuah kedewasaan adalah pertama kita belajar dari Tuhan Yesus adalah cara ia memperlakukan kita. Seperti itulah seharusnya kita menjadi orang Kristen dalam memperlakukan orang lain. Ya, menerima apa adanya. Selanjutnya, dia mengasihi bahkan mati buat kita saat kita masih dalam keadaan berdosa. Ada banyak orang yang mau berkorban untuk orang yang baik. Tapi berkorban untuk orang yang jahat, berkorban untuk orang yang bahkan telah melukai kita, tentu saja kita tidak akan mau. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dia mengasihi kita, dia berkorban buat kita bahkan ketika kita masih memberontak. Ketika kita masih berbuat dosa. Nah itu yang dilakukan oleh Tuhan. Mari sebagai orang Kristen yang dewasa kita meneladani apa yang dilakukan Tuhan. Selanjutnya ketika dia sudah berkorban buat kita, dia tidak menuntut kita bahwa kita harus menuruti dia. Ada banyak orang ketika menolong seseorang, sudah berkorban buat seseorang, harapannya bahwa orang yang ditolong itu kemudian istilahnya dalam tanda petik, kita harus nurut kepada dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika saudara dan saya sudah ditolong oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah paksa kita. Kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang setia. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita sudah menerima atau kita sudah menjadi orang Kristen, namun ternyata kita masih saja mendukakan hati Tuhan, Tuhan toh tidak marah dengan kita. Tuhan tidak mengharuskan bahwa kamu harus begini, harus begini. Nah mari kita bersama-sama belajar untuk sebuah kedewasaan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Seperti Tuhan Yesus memperlakukan kita, mari kita belajar melakukan untuk orang lain. Ketika kita tidak setia, Alkitab berkata, Yesus tetap setia. Nah coba kita bayangkan dan coba kita kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkinkah kita melakukan akan hal itu ketika kita tahu bahwa ketika kita sudah sungguh-sungguh kita mengasihi orang, lalu kemudian ternyata dia tidak mengasihi kita, bahkan dia mengkhianati kita. Masihkah kita setia? Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama sekali lagi untuk sebuah kedewasaan. Ukuran itu penting buat kita supaya kita sadar bahwa aku belum apa-apa. Kemudian yang kedua, ukuran apa sih? Seperti apa ukuran yang ada pada Yesus? Yesus tidak punya sampah di dalam kehidupannya. Demikian pula seharusnya kita tidak membiarkan sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita berupa kepahitan, berupa kemarahan, berupa kegeraman, pertikaian, fitnah, dan lain-lain dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Sekalipun mungkin kita diperlakukan oleh orang lain yang tidak baik, yang tidak enak dalam kehidupan kita, tapi mari kita bersama-sama untuk sebuah ukuran kedewasaan kekristenan, kita tidak harus memiliki sampah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berkenan ketika kita memiliki sampah-sampah rohani dalam kehidupan kita. Efesus mengatakan dengan jelas, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah itu dibuang dari antara kamu.
Maka mari kita bersama-sama. Ukuran yang kedua. Apa yang ada pada Yesus, yaitu bahwa Yesus tidak pernah memiliki sampah dalam hidupnya. Bahkan dia mengajar kepada kita, ketika kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Nah ini tidak mudah. Ketika engkau dikhianati, masihkah engkau bisa tetap mengasihi? Kita belajar bahwa ternyata sebuah kedewasaan itu, ukuran yang kita pakai adalah Yesus Kristus. Makin tidak mudah bagi kita untuk menjadi orang Kristen dewasa. Tetapi kita mari bersama-sama. Ketika kita mau menjelang kedatangan Tuhan sehingga kita menjadi mempelai-mempelai yang kudus, maka mari kita bersama-sama belajar menjadi orang Kristen yang dewasa. Yang ketiga, ukuran kedewasaan seperti apa? Ukuran yang ada pada Yesus. Yang ketiga, Kristus itu hidupnya dipenuhi dengan kasih. Hidupnya dipenuhi dengan keramahan. Hidupnya dipenuhi dengan pengampunan. Hidupnya dipenuhi dengan penerimaan terhadap semua orang. Itu sebabnya kita anak sekolah minggu ada nyanyian Yesus cinta segala bangsa, ada merah, kuning, hitam, ya putih, ya. Cinta semuanya. Orang hitam diterima oleh Tuhan, orang putih diterima oleh Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita. Masihkah kita melihat orang lain lebih buruk dari kita? Oh, orang hitam, ya. Oh, orang pendek, oh, orang terlalu tinggi, saudara. Mari kita bersama-sama, apapun, seperti apapun manusia yang mungkin harus berdekatan dengan kita, dia adalah kekasih Tuhan. Sebab itu, mari kita bersama-sama. Sekali lagi, ukuran kedewasaan. Yang ketiga, yang ada pada Kristus adalah hidup Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan kasih, keramahan, pengampunan, penerimaan terhadap semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah hidup Kristus itu menjadi kehidupan kita? Sudahkah apa yang dilakukan oleh Tuhan itu menjadi prioritas kita? Mari kita bersama-sama untuk setidak-tidaknya, walaupun mungkin kita tidak sempurna, tetapi mari kita bersama-sama. Yesus menjadi ukuran kita. Yesus menjadi barometer kita. Yesus menjadi pusat apa yang harus kita lakukan. Kita melihat keteladanan Tuhan Yesus. Untuk ayat yang penutup, saya bacakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadilah mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang mempelai. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
Sungguh kami bersyukur ya Bapa, malam hari ini kami telah menerima akan pesan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus terngiang dalam kehidupan kami dan kami bukan sekedar menerimanya, mendengarkannya. Tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau terus beracara dalam kehidupan kami, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap ada dalam kehidupan kami, membawa kami untuk menjadi manusia-manusia rohani yang bertumbuh dalam sebuah kedewasaan yang seturut kehendak Tuhan. Terima kasih, sebagai hamba-Mu kami sementara akan bersama-sama berpisah, dan hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu, Engkau menopang setiap anak-anak-Mu, mereka yang hidup dalam kasih, mereka yang hidup dalam kesungguhan Tuhan, mereka menjadi prioritas dari Tuhan. Engkau mengasihi mereka, Engkau menopang mereka, Engkau menolong mereka, bahkan Engkau memberikan umur yang penuh kepada mereka. Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, segenap kehidupan jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang terganggu kesehatannya, malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah mereka dan Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang berada dalam disharmonisasi dalam keluarga, entahkah itu antara suami maupun istri, bapak dengan anak, atau siapapun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah di dalam rumah tangga anak-anak-Mu dan bawa mereka Tuhan untuk mengalami keindahan, kasih dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin mengalami keberadaan di mana ekonomi terganggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau mencurahkan kasih-Mu, mencurahkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan setiap usaha yang dibuat oleh mereka selama mereka tidak menyimpang dengan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau menjadikannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.